Kepada polisi, Kades Kohot mengaku mencatut nama warga Kohot tanpa sepengetahuan pihak warga untuk membuat surat tanah. Di kesempatan terpisah, pengacara Kepala Desa Kohot membantah ada pemaksaan kepada warga dalam pembuatan sertifikat hak milik yang menjadi pangkal pemasangan pagar laut. Kami diskusikan ini bersama mantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duaji. Assalamualaikum, Pak Susno, apa kabar, Pak? Selamat malam, Pak Ivan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Di satu sisi, polisi bilang Kades Kohot ini mengaku terlibat dalam pemalsuan. Tapi di kesempatan lain, Kades Kohot bilang juga tidak membantah ada keterlibatan dirinya di situ. Sulitkah buat polisi untuk mengusut ini kalau dalam dua kesempatan terpisah? Beda-beda nih pendapatnya. Bagus sekali ini, justru semakin terang benderang ya. Polisi mengatakan sudah menemukan alat bukti berupa komputer, berupa dokumen, berupa keterangan saksi dan sebagainya. Itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ditambah lagi keterangan dari Kadis Kohot. Kadis Kohot mengatakan minta maaf, mengaku telah mencatut nama warga. Kemudian minta maaf juga karena kekurang pengetahuannya bahwa dia bekerja itu memalsu atau bekerja membuat sertifikat itu hanya memenuhi permintaan pihak ketiga. Nah, semakin terang lagi, tinggal polisi mengejar pihak ketiganya. Unsur pidananya udah jelas di situ untuk pemalsuannya ya, Pak? Kalau untuk pemalsuan yang dilakukan Kadis Kohot itu sudah tidak bisa lepas lagi, apapun alasan dia, itu kemauan warga atau kemauan Kadis, ada pemaksaan atau tidak ada pemaksaan, sudah tidak bisa dia mengelak lagi, pemalsuan itu sudah kena. Nah, tinggal polisi, saya yakin apalagi pada level Bareskrim ini sudah enak sekali. Kenapa? Karena Kadis Kohot mengaku itu bukan inisiatif dia pribadi, dia sudah sebut tadi Bapeda. Ya berarti Bapeda pada waktu itu jelas kena. Tinggal nanti Bapeda itu rangkaiannya bisa sampai kepada anak perusahaannya PIK itu bagaimana? Apakah pihak daripada PT yang mempunyai sertifikat itu, ada 2 PT ditambah beberapa sertifikat atas nama pribadi, apakah itu inisiatif daripada PT dan pribadi yang punya sertifikat itu? Justru itu yang otaknya. Oke, sorry saya potong di situ. Saya butuh penegasan juga di sini, Pak Susno. Karena dibilang bahwa ada 3 orang yang berperan dalam penerbitan surat ini atau upaya untuk memalsukan surat ini. Itu menurut Kades ya. Sehingga menurut Anda siapa yang kemungkinan bisa terlibat dalam pengurusan ini di balik sosok Kadesnya ini? Nah, kalau sertifikat secara ofisial, secara formal jelas itu satu pemerintah daerah ya. Makanya kita lihat mengapa pemerintah daerah tidak bertindak kepada Kadis Kohot ya, kepada Kadis Arsen walaupun dia telah menggegerkan Nusantara. Pihak kabupaten atau bupatinya diam, pihak pemerintah provinsi juga diam, tidak berbuat apapun. Yang kedua adalah ATR BPN setempat, baik ATR BPN dari kabupaten ataupun ATR BPN daripada provinsi, sejauh mana keterlibatannya. Nah, tinggal satu lagi, mengapa mereka melakukan itu? Pasti ada otak yang besar yang mengiming-imingi ya, iming-iming itu apa itu? Yang memberikan pemikat gitu. Silakan ini ada rencana begini-begini. Kita berharap pihak Bareskrim Polri menyentuh pihak itu sehingga mereka bisa menyertifikatkan sedemikian luas laut itu karena sudah ada pembeli atau sudah akan ada yang beli. Nah, menurut Anda indikasi pihak yang besar itu siapa, Pak? Ya yang mempunyai atas nama. Tidak bisa berkutik lagi itu. Atas nama, baik atas nama badan hukum, PT, ataupun atas nama perorangan. Ya jelas di situlah otaknya. Kalau enggak siapa yang bermimpi mau menyertifikatkan laut? Siapa bermimpi mau menyertifikatkan bulan? Nah, bulan aja bisa disertifikatin nanti kalau ada yang bermimpi nanti mau punya hak milik atas bulan atau bila perlu lautan Hindia mau disertifikatkan. Dia mau berbuat gitu karena ada, kalau saya sertifikatkan ini akan ada yang beli. Nah ini pada level Bareskrim ini gampang ini urusan. Nah dan ini tidak akan terjadi kegaduhan kalau penyidikan ini sampai kepada otaknya. Oke. Selesai gaduh. Ini kan sudah ada 44 saksi yang diperiksa polisi termasuk Kades dan istrinya ikut diperiksa. Kemudian sudah ada gelar perkara 2 kali. Sehingga menurut Anda ini tersangkanya udah cukup jelas?
Tersangka tahap awal sudah sangat jelas. Beberapa kata-kata saya terang benderang. Tidak apalah polisi atau Baris Krim Polri agak lambat mengumumkannya karena level kepala desa ya itu sebagai pintu masuk. Sebenarnya yang akan dijerat oleh Baris Krim itu tadi udah disebut oleh kepala desa Kohot, yaitu aparat lebih tinggi, yaitu aparat pemerintah daerah level kabupaten dan mungkin juga sampai ke level provinsi, dan nanti endingnya adalah pada otaknya. Otaknya siapa? Yaitu pemilik sertifikat itu. Itulah otaknya. Dan harusnya dari polisi juga bisa menyidik dari tingkat Pemda itu juga segera untuk bisa mengembangkan lagi kasus ini, begitu Pak? Segera begitu kepala desa Kohot jadi tersangka, plus kepala desa lain, karena itu kan bukan desa Kohot saja kan, plus kepala desa lain, ya udah tinggal ditangkap, walaupun misalnya entah bupatinya terlibat sudah pensiun, misal ya, entah kepala Bapedanya, kan kepala Bapeda pernah tampil di TV dengan dia cemerlang memberikan alasan-alasan seolah-olah itu benar gitu kan menurut versi dia. Ya itu tinggal ciduk saja, nggak ada kesulitan ini. Level Baris Krim udah tidak sulit ini, hanya dia mungkin bermainnya ingin cantik gitu. Karena apa? Kalau hanya berhenti pada level kepala Bapeda atau kepala ATR Kabupaten Tangerang, ini kan kegaduhan masih akan terjadi. Karena rakyat sudah tahu siapa sih otaknya. Tapi kunci dari kasus ini apakah dipegang oleh sosok Kades Kohot atau ada pihak lain menurut Anda? Ya Kadis Kohot iya, karena mau tak mau dialah yang melakukan itu. Kadis Kohot bersama kadis yang lain lah. Kadis yang terlibat ya seperti dia. Jangan kadis yang lain diam-diam, jangan kadis yang lain tidak diculik, tidak dijadikan tersangka juga ya. Ya jadi pokoknya semua kadis yang membuat alas hak untuk penerbitan sertifikat laut itu harus sama statusnya dengan Kadis Kohot. Kemudian tadi udah disebut di sini jelas sekali seluruh masyarakat Indonesia sudah mendengar Kadis Kohot mengatakan tadi apa Bapeda katanya yang nyuruh. Nah udah tinggal ke situ. Bapeda mengapa Bapeda melakukan itu atas permintaan siapa? Nah kemudian ATR BPN bagaimana gitu level kabupatennya. Terus mengapa dia berani menyertifikatkan laut? Kalau dalam keadaan normal kan orang nggak ada yang mau beli itu kan. Tapi kok dibeli? Nah tentunya kaitannya dengan pembeli. Tapi masih ada kemungkinan celah bahwa Kades Kohot ini tidak terlibat, ada celah tidak di situ Pak? Untuk bukti-bukti yang ada sekarang? Nggak bisa. Saksi sudah lengkap, dokumen tertulis sudah lengkap, dokumen yang ada di forensik yang berada di komputer sudah, dokumen yang ada di kantor ATR BPN sudah, nggak bisa lagi. Justru kalau dia tidak mengaku terus terang, dia masih berbelit-belit, itu akan memperberat ancaman hukumannya. Tapi dengan dia berterus terang, kemudian paling tidak ada simpati pada dia. Jadi ya nggak usah ngeyel lagi lah. Ya, kalau dia ngeyel itu persoalannya jadi berat. Orang akan menganggap dia sebagai pengkhianat menjual laut milik negara. Baik. Gitu kan. Oke. Kita tinggal menantikan apa keterangan polisi terutama untuk gelar perkara berikutnya yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pak Susno, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak. Selamat sore. Terima kasih, salam sehat.